Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Gengs, gue mau ngajak lo bayangin satu adegan yang sekarang udah kayak sinetron nasional tapi versi finansial. Lagi nongkrong di warung kopi pinggir jalan, yang kipas anginnya bunyinya kayak motor tua, terus ada temen lo nyeletuk, bro emas bakal ke $6.000, sumpah, nggak mungkin turun. Ini waktunya all in. Nah, di titik itu, biasanya orang-orang udah bukan ngomongin emas itu aset lindung nilai atau diversifikasi portofolio segala. Udah enggak. Yang ada cuma satu kalimat ke $6.000 cuy. Kayak itu bukan angka tapi janjian reuni. Kayak tiket konser, yang kalau telat beli, lo jadi penonton di luar pagar. Gue ngerti sih, angka bulat tuh memang punya sihir. Serius, otak manusia tuh kocak. Kalau lo bilang targetnya $5.873, orang mikir, hah ngitungnya dari mana? Tapi kalau lo bilang $6.000, semua langsung manggut-manggut kayak baru dapat wahyu. Angka bulat bikin cerita jadi gampang dicerna. Dan pasar itu suka cerita yang gampang. Karena pasar bukan cuma grafik bro. Pasar itu gosip, rumor, ketakutan, keserakahan, dan meme yang nyasar ke grup keluarga. Lo tahu kan, grup WhatsApp keluarga yang isinya tante-tante share investasi aman sambil ngasih screenshot harga emas, itu bukan cuma lucu, itu tanda naratif udah nyebar. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang jadi rame-rame beli emas cuma gara-gara satu ide emas bakal ke $6.000? Jawabannya bukan satu, ini kayak mie ayam, toppingnya banyak, ada ketakutan perang, ada rasa duit makin enggak berharga, ada utang negara yang kelihatan makin besar dari feed Instagram, ada kebijakan bank sentral yang bikin orang mikir, ya udah pegangan yang nyata aja. Dan karena beberapa bank besar juga pernah ngomong proyeksi tinggi, orang makin yakin. Lah ini bukan cuma kata influencer finansial, ini kata orang kantor kaca di New York. Pokoknya kalau udah ada cap Wall Street, banyak yang langsung percaya. Padahal Wall Street itu bukan paman bijak yang mau lo kaya. Mereka itu pedagang. Kalau lo nanya pedagang harga besok gimana? Ya pedagang jawabnya bisa sambil senyum. Tergantung lo belinya berapa. Coba kita pelan-pelan, jangan keburu kesetrum angka 6.000. Yang bikin emas kelihatan pasti naik. Itu biasanya karena orang ngeliat berita dunia. Kayak lagi nonton season baru dari serial konflik. Tengah timur panas, energi sensitif, kapal-kapal lewat jalur sempit, tiap headline bunyinya kayak trailer film. Di saat kayak gitu, emas suka dapat premi takut. Preminya bukan diskon ya. Ini tambahan harga karena orang butuh rasa aman. Kayak lo beli masker waktu pandemi. Masker biasa jadi mahal bukan karena tiba-tiba kainnya jadi bahan NASA, tapi karena rasa takut bikin permintaan meledak. Emas juga gitu. Begitu orang takut, mereka beli yang dianggap nggak bisa dicetak dan nggak bisa dihack. Klasik. Terus masuk layer kedua, duit dan suku bunga. Ini bagian yang sering bikin orang pura-pura ngerti sambil ngangguk. Tapi gue jelasin versi tongkrongan aja ya. Kalau suku bunga tinggi, nyimpen duit di instrumen berbunga itu jadi menarik. Orang bisa bilang, ngapain gue pegang emas yang gak ngasih bunga kalau di sana gue bisa dapat imbal hasil. Nah, emas biasanya paling bahagia kalau suku bunga ke depan diprediksi turun atau minimal nggak naik-naik lagi. Jadi, kalau pasar mulai percaya bank sentral bakal melunak, emas senyum. Tambah lagi, kalau dolar melemah, emas makin happy. Karena emas itu biasanya dihitung dalam dolar. Dolar turun, harga emas dalam dolar bisa kelihatan naik lebih gampang. Itu sebabnya lo sering lihat berita, emas naik karena dolar melemah. Kayak sinetron tokoh antagonisnya dolar, tokoh protagonisnya emas. Layer ketiga, cerita besar. Dan ini yang paling berbahaya. Kalau udah kebentuk cerita besar, orang bukan lagi beli emas, tapi beli identitas, beli kepercayaan diri. Beli rasa gua ngerti permainan. Mereka merasa jadi bagian dari kelompok yang paham arah dunia. Padahal seringnya mereka cuma ikut arus. Dan arus paling berbahaya itu arus yang semua orang sepakat arahnya sama. Karena pasar itu suka iseng, kalau semua orang udah berdiri di sisi kanan kapal, kapal bisa miring, lalu ada ombak, tiba-tiba semua panik. Disitulah drama dimulai. Sekarang, biar nggak cuma ngomong perasaan, kita masuk sedikit data. Tahun 2025, permintaan emas global itu mencapai rekor, tembus sekitar 5.000 ton kalau dihitung termasuk transaksi OTC. Bahkan ada catatan bahwa 2025 jadi tahun yang gila. Emas bikin puluhan rekor harga baru dalam setahun dan nilai total permintaan secara dolar juga fantastis. Kenapa ini penting? Karena itu nunjukin bahwa cerita emas sebagai pelarian bukan cuma tren TikTok. Ini beneran kejadian di level institusi.
Dan bank sentral pun masih beli emas dalam jumlah besar. Memang angkanya turun dibanding tahun sebelumnya yang super ekstrim, tapi masih ratusan ton lebih, yang artinya permintaan dari pemain kelas berat masih ada. Kalau bank sentral aja beli, orang awam mikir, wah ini sinyal. Jadilah naratif, kalau mereka beli, gue juga beli. Ini logika yang sering benar, tapi juga sering bikin lo beli pas harga udah tinggi-tinggi banget. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan lo yang paling pedas, apakah Wall Street bisa bikin skenario lain? Bisa bro, tapi bukan dalam bentuk konspirasi ala film, yang ada orang kaya ngumpul di ruangan gelap sambil ketawa, muahaha kita jatuhin emas. Realitanya lebih elegan, lebih jahat, dan lebih legal. Mereka nggak harus ngatur harga. Mereka cuma harus ngerti satu hal, pasar bergerak bukan cuma karena fakta, tapi karena fokus. Kalau fokus masa digeser, harga bisa berubah arah. Kayak lo lagi nonton pertandingan bola, tiba-tiba spotlight pindah dari striker ke wasit, suasananya langsung beda. Skenario pertama yang paling sering terjadi itu simple, narasi emas naik karena takut diganti jadi narasi emas turun karena suku bunga dan dolar. Ini bukan bohong, ini cuma ganti kamera. Misalnya, perang masih panas, headline masih serem, tapi data inflasi keluar tinggi atau minyak naik bikin orang takut inflasi balik lagi. Pasar langsung mikir kalau inflasi naik, bank sentral bisa lebih keras. Lalu imbal hasil obligasi naik, dolar menguat, dan emas ketekan. Jadi lo lihat hal yang bikin orang bingung, berita buruk tetap ada tapi emas malah turun. Orang panik, loh katanya emas safe haven. Nah, safe haven itu kadang kalah sama satu hal, kebutuhan likuiditas. Kalau pasar lagi stres, banyak orang butuh cash buat nutup posisi, bayar margin, atau sekedar kabur ke aset paling cair. Ini pernah kejadian berkali-kali dalam sejarah. Di momen krisis, emas bisa naik, tapi juga bisa tiba-tiba turun tajam. Karena semua orang jual apa aja yang bisa dijual. Bukan karena emas jelek, tapi karena orang butuh napas. Skenario kedua, rinsing alias rontokin orang-orang yang terlalu pede. Ini bagian yang paling kerasa buat retail. Bayangin banyak orang masuk pakai leverage atau minimal mentalnya leverage karena yakin besok naik. Kalau posisi terlalu satu arah, pasar suka bikin gerakan tajam berlawanan. Bukan buat mengubah tren jangka panjang, tapi buat ngambil tiket dari orang yang enggak kuat guncangan. Ini kayak lo naik ojek, terus abang ojek ngerem mendadak karena ada polisi. Lo ke depan hampir nabrak helm dia, jantung lo pindah ke dengkul. Setelah itu jalan lagi. Nah, di pasar ngerem mendadak itu fungsinya buat ngelempar penumpang yang duduknya nggak bener. Penumpang yang kuat pegangan, lanjut. Yang lemah, jatuh. Dan seringnya setelah rontokan itu harga bisa balik lagi atau malah lanjut naik. Tapi orang yang udah kelempar keluar, dia cuma bisa nonton sambil ngomel. Lo mau contoh sejarah yang bikin bulu kuduk berdiri? Tahun 2013 pernah ada fase di mana harga emas jatuh brutal dalam waktu sangat singkat, sampai belasan persen dalam hitungan hari. Dan sepanjang 2013, emas drop sekitar puluhan persen. Banyak orang saat itu juga punya cerita emas pasti naik terus, karena sebelumnya emas sempat naik panjang dari era krisis finansial 2008 sampai puncak 2011 yang mendekati $2.000 per ounce. Nah, begitu rezim berubah, terutama saat pasar mulai mengantisipasi kebijakan moneter yang lebih ketat, emas bisa berubah dari pahlawan jadi tersangka. Dan yang paling sakit, orang yang masuk di puncak naratif, dia ngerasa dikhianati. Padahal bukan dikhianati. Dia cuma telat masuk ke pesta. Kejadian kayak gitu bukan berarti emas nggak bisa naik lagi. Justru emas habis itu tetap relevan. Tapi pelajarannya adalah ketika semua orang yakin satu arah dan banyak yang masuk karena cerita yang sama, pasar punya insentif untuk ngasih tamparan realita. Karena pasar itu tempat paling efisien untuk memindahkan uang dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar. Dan dari orang yang nggak ngerti risiko ke orang yang ngerti risiko. Skenario ketiga, cara yang lebih halus, lebih sadis, dan jarang dibahas karena nggak dramatis, yaitu bikin harga jalan di tempat lama banget. Ini yang gue sebut mati karena bosan. Harga nggak anjlok, tapi juga nggak nyampe $6.000. Dia cuma muter-muter, naik turun, bikin orang capek, bikin orang ngerasa kok nggak jalan-jalan ya. Lalu mereka pindah ke aset lain yang lagi hype. Ini sering kejadian kalau pasar options lagi tebal di level tertentu. Banyak institusi main di opsi karena bisa ngatur risiko dan cari cuan dari volatilitas. Ketika posisi opsi besar numpuk di strike tertentu, dinamika hedging bisa bikin harga kayak ketahan di area itu. Retail nggak peduli konsep gamma atau hedging, tapi efeknya mereka rasain kok emas kayak digembok ya.
Nah, itu salah satu cara paling efektif buat membunuh FOMO tanpa bikin kerusuhan. Skenario keempat, permainan persepsi lewat riset dan media. Ini bukan berarti bohong, ya. Ini cuma framing. Satu laporan bisa bilang emas bullish karena risiko geopolitik. Laporan lain bisa bilang emas rawan koreksi karena yield naik. Dua-duanya bisa benar tergantung time frame, tapi begitu opini tertentu jadi dominan, pasar bisa ikut arah itu. Dan kalau lo perhatiin, kadang narasi berubah bukan karena fakta berubah, tapi karena mood berubah. Kayak lo sama gebetan, chat yang sama bisa terasa manis atau ngeselin tergantung lo lagi capek atau enggak. Pasar juga gitu. Data yang sama bisa dibaca bullish atau bearish tergantung posisi orang lagi kebanyakan di sisi mana. Sekarang kalau kita balikin ke fenomena orang beli emas karena yakin ke $6.000, gue mau kasih lo satu paradoks yang sering kejadian. Makin banyak orang percaya target tertentu, makin besar peluang jalannya ke sana lewat jalan memutar yang nyakitin. Kenapa? Karena kalau jalannya lurus dan gampang, semua orang jadi kaya. Dan pasar benci kalau semua orang jadi kaya bareng-bareng. Pasar maunya seleksi alam. Jadi kalau memang emas punya potensi jangka panjang menuju angka tinggi, bukan berarti dia akan ngasih itu sebagai hadiah manis untuk semua orang yang FOMO hari ini. Bisa jadi dia akan bikin beberapa gelombang. Naik, rontok, naik, bikin bosan, naik lagi. Dan di tiap gelombang selalu ada orang yang bilang, tuh kan gue bilang. Dan selalu ada orang yang bilang, ah ini rigged. Padahal itu cuma ritme. Nah, sekarang biar lebih kebayang, kita bikin cerita simpel tentang dua jenis pembeli emas di era $6.000. Tipe pertama itu pembeli momen. Dia beli karena takut ketinggalan. Biasanya dia punya satu target, satu angka, dan satu emosi, pengen cepat. Begitu harga turun sedikit, dia mulai stalking grafik tiap 5 menit, jantungnya ngikutin candlestick. Begitu naik sedikit, dia udah bayangin beli motor. Ini tipe yang paling sering jadi bahan bakar untuk rontokan. Karena dia gampang dipancing panik. Tipe kedua itu pembeli struktur. Dia beli karena dia sadar hidup itu penuh risiko. Dan emas adalah bagian dari sistem proteksi. Dia nggak peduli harga besok, minggu depan. Dia peduli 5 tahun, 10 tahun. Dia paham emas itu bukan pacar yang tiap hari ngasih perhatian. Emas itu kayak asuransi. Lo berharap nggak kepake, tapi lo tidur lebih nyenyak karena dia ada. Tipe kedua ini jarang teriak $6.000, tapi justru dia yang sering bertahan. Dan di pasar, yang bertahan itu sering menang, walau menangnya nggak secepat yang diimpikan tipe pertama. Lo juga harus ingat satu hal, emas itu global. Tapi dampaknya ke orang Indonesia itu lewat jalur yang kadang nggak disadari. Misalnya, dolar menguat karena yield naik, rupiah bisa kena tekanan. Kalau rupiah melemah, harga emas dalam rupiah bisa tetap naik atau minimal tahan walau harga emas dolar lagi koreksi. Jadi ada dua layar dunia dan layar domestik. Itu sebabnya ada momen di mana orang Indonesia bilang emas naik terus. Padahal kalau lo lihat chart internasional, emas lagi sideways. Yang naik kadang bukan cuma emasnya, tapi kursnya. Ini penting banget buat orang yang naruh harapan $6.000. Karena meskipun target dolar itu seru, kenyataan dompet lo itu rupiah. Jadi lo harus ngerti permainan dua dimensi, harga emas dan nilai mata uang. Sekarang balik lagi ke apakah Wall Street bikin skenario lain? Cara paling realistis adalah mereka bikin pasar punya alasan baru untuk bergerak. Dan alasan paling sering itu data makro, inflasi, pekerjaan, suku bunga, komentar pejabat bank sentral. Lo perhatiin deh, kadang satu kalimat dari pejabat bisa bikin pasar langsung berubah mood. Kayak temen lo yang tadinya mau traktir, tiba-tiba bilang, saldo gue kepotong autopay. Suasana meja langsung berubah. Di pasar, kalau sinyalnya rate cuts jadi diragukan, emas bisa goyang. Kalau sinyalnya dovish, emas bisa nari lagi. Jadi kalau lo mau tahu apakah skenario $6.000 bakal dipercepat atau diperlambat, pantengin hubungan 3 serangkai, dolar, yield, dan ekspektasi suku bunga. Itu lebih penting daripada 1000 ramalan TikTok. Gue mau bawa lo ke contoh sejarah yang lebih tua, biar lo ngerti bahwa emas itu bisa jadi roket, tapi roket juga butuh bahan bakar dan bisa meledak di udara. Tahun 1979-1980 emas pernah naik gila-gilaan sampai sekitar $850 per ounce di puncak nominalnya di era inflasi tinggi dan ketegangan geopolitik. Waktu itu orang juga ngerasa dunia mau runtuh. Dan emas jadi simbol gue nggak percaya uang kertas. Setelah itu, ada periode panjang di mana emas enggak segarang itu dan bahkan turun jauh dari puncak.
bukan karena emas jadi palsu, tapi karena rezim ekonomi berubah, inflasi mereda, suku bunga tinggi, dan uang kembali punya harga. Pelajaran dari situ bukan jangan beli emas. Pelajarannya emas itu sensitif sama rezim. Kalau rezim berubah, ceritanya berubah. Lompat ke 2010-2011, emas naik kencang sampai puncak sekitar 1.900-an dolar per ounce. Banyak orang waktu itu juga punya keyakinan krisis utang, uang dicetak, dunia nggak stabil, emas the one and only. Itu ada benarnya. Tapi begitu kebijakan moneter bergerak ke arah yang beda dan pasar mulai punya alternatif yield, emas bisa terkoreksi besar beberapa tahun setelahnya. Disinilah banyak orang kebanting karena mereka ngira tren itu garis lurus. Padahal tren itu spiral. Dan sekarang di era orang ramai ngomong 6.000 dolar, gua nggak mau jadi orang yang sok suci bilang itu mustahil. Enggak, mungkin aja. Ada institusi yang bahkan sempat menyebut angka tinggi sebagai skenario akhir 2026, ada data permintaan yang rekor. Ada bank sentral yang masih beli, ada ketidakpastian geopolitik. Semua itu bisa jadi bahan bakar. Tapi yang gua takutkan justru bukan targetnya. Yang gue takutkan adalah cara orang mempercayai target itu seolah-olah jalannya cuma satu, naik terus tanpa gangguan. Padahal pasar itu hobi ganggu. Jadi kalau lo mau bikin pesan yang ngena untuk orang Indonesia, lo bisa bilang begini dengan gaya tongkrongan. Kalau lo beli emas cuma karena dengar kata 6.000 dolar, lo tuh bukan investor. Lo penonton konser yang baru ingat beli tiket pas pintu udah dibuka, bisa jadi lo masih kebagian masuk, tapi lo juga bisa ketemu calo dan harganya udah nggak manusiawi. Sementara Wall Street atau pemain besar itu kayak panitia plus calo plus satpam sekaligus. Mereka ngerti kapan orang rame, kapan orang panik, kapan orang bosan. Dan mereka paling jago bikin orang berubah emosi. Nah, gue tutup dengan satu punchline yang pahit tapi penting. Momen paling berbahaya di pasar itu bukan saat semua orang takut. Momen paling berbahaya itu saat semua orang yakin. Karena saat semua orang yakin emas ke 6.000 dolar, pasar cuma perlu satu hal kecil untuk bikin skenario lain. Bukan fakta baru yang besar, tapi pergeseran fokus. Dolar sedikit lebih kuat, yield sedikit lebih tinggi, komentar bank sentral sedikit lebih keras, lalu boom. Orang yang tadi teriak to the moon langsung berubah jadi gua cabut dulu deh. Dan dari situlah uang berpindah tangan pelan-pelan, tanpa lo sadar. Kalau lo memang percaya emas punya masa depan, fine. Tapi jadikan kepercayaan itu sebagai struktur, bukan sebagai taruhan emosi. Karena 6.000 dolar itu bisa jadi tujuan, tapi jalan menuju sana mungkin penuh polisi tidur, lubang, macet, dan kadang-kadang putar balik dulu. Dan justru di jalan yang bikin orang muntah itulah, pasar biasanya memilih siapa yang beneran punya strategi dan siapa yang cuma punya harapan.